Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna al-hikmata ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidzah, khusus para alim ulama, para asatidzah setempat, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari yang saat ini kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ketua Majelis Salim Al-Azhar Ibunda Hajah Syarifah, Bata'anallah fi umurika wa hayatik, dan juga Ibu Maimunah yang juga belum bisa hadir karena harus merawat suami tercintanya. Kita doakan mudah-mudahan dia juga selalu sehat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu sekalian jamaah Al-Azhar yang saya cintai, insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur dan nikmat bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan dimaafkan kesalahannya, terima amal baiknya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Yang orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, diwafatkan husnul khatimah. Dan juga kita doa untuk kita semua yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dimurahkan rizkinya, diluaskan segala urusannya, dimudahkan. Anak keturunannya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Dan Fatihah selanjutnya kita doakan untuk guru kita Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, ditambah kebaikannya, diangkat derajatnya, dan keluarga yang merawatnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi amin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-16 tentang keutamaan zakat.
Zakat adalah salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun apa Bu? Islam. Yang keberapa tuh? Keempat, syahadat, sholat, zakat. Ketiga, puasa, haji bagi yang mampu. Ya. Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah sebagai jembatannya Islam. Jembatan apa? Penghubung. Ibu, orang kalau ngaku dirinya Islam sudah punya kewajiban mampu untuk mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena kata Nabi, az-zakatu tuhurul iman. Zakat itu adalah kesucian daripada iman. Ketika orang tidak mau mengeluarkan zakat padahal sudah mampu dan sudah mencapai waktunya 1 haul atau 1 tahun dan nasabnya udah pas hitungannya, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat, maka nanti di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibu, jadi kalau ibu punya zakat macam-macam, ada zakat mal, zakat harta, ada zakat tijarah, zakat perdagangan, ada zakat ziraah, itu zakat perkebunan atau zakat pertanian, ya, yang punya sawah, yang punya kebun. Ini lagi musim mangga, kalau kebun mangganya panen maka dizakatin. Satu pohon mah bagi-bagi tetangga aja. Kalau di kebun kan beberapa puluh ya. Maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi. Profesi itu orang yang kerja punya gaji, tuh dizakatin. Misalkan sebulan gajinya 10 juta, nah sampai ada zakatnya yang sampai 50 juta. Buk plastiknya kecil lebih. Jeruknya nggak ada yang bagus. Masih kiai masak. Masih kiai itu yang bagus. Enggak, udah, tapi itu jeruknya aja malu. Empatan. Bagus-bagus. Ya udah, boleh. Ya, boleh. Tapi ibunya cantik. Atau kelengkeng juga nggak apa-apa yang dibungkus-bungkusin. Ya. Apa tadi zakat profesi? Ya. Misal gajinya ada orang gaji 10 juta kan Bu ya? 10 juta. Dihitungnya gini, gajinya 10 juta. Maka untuk kebutuhan selama 1 bulan itu, ya, untuk kebutuhan yang itu ya, bukan kebutuhan yang pokok, bukan kebutuhan yang nggak pokok. Seperti beras misalkan, uang sekolah anak, ya, kebutuhan bayar listrik, bayar air. Nah, misalkan masih ada sisa. Nah, sisa itu yang dizakatin. Misalkan 1 bulan buat jajan anak, buat sekolah anak ya. Kalau anaknya 1,
Kalau anaknya satu mah 1 juta juga cukup sebulan. Jajan anak sebulan 1 juta kan cukup. Rp1,5 juta udahlah. Misalkan Rp1,5 juta. Terus kebutuhan beras 1 bulan 20 kilo. Cukup 20 kilo ya Bu? Ya masa nggak cukup 20 kilo, makannya banyak bener. 20 kilo itu 250.000. Ya taruhlah 12. Sekarang mah beras berapa sekilo? 15 ya, misalkan 15 sekilo ya. Berarti kalau ke 300.000 ya, kalau 20 kilo ya 300 ditambah tadi 1,5 juta, 1,8. Bayar listrik berapa bayar listriknya? 400, 22. Bayar air berapa Bu? Ada yang 60, ada taruhlah. Hitunglah misalkan bayar air 200 ya. Bayar air 200 misal. Berarti kan 24 tuh. 2.400.000. Berarti sisa berapa? Uang dapur. Sehari berapa Ibu belanja? 100.000. Ada sisa, ada cepet, ada sisa. Taruhlah cepet ya. Berarti sebulan 3 juta ya. Berarti 5 juta, 6 juta lah ya. Nah yang 4 juta, yang dizakatin 4 juta. Yang utama itu kan bukan kebutuhan pokok sebenarnya. Itu bukan kebutuhan yang embel-embel yang nggak terlalu penting. Kalau saja bisa sepatu makan nih gaji 5 juta, kan yang sejuta 25.000 ya. Jadi yang 5 juta 125.000. Ya iya, malah lebih dengan sebenarnya kan yang dikeluarin zakat itu yang di luar itu ya. Tapi kalau kita mau aman sih nggak bakalan kurang Bu. Ya kita makannya enak malah. Gaji 10 juta cuman 200.000 ya. 250.000 ya. 250.000 masih lebihnya berapa? 9.750.000. Iya dikurang 25.000. Itu mah yang 25 itu dakinya Bu kalau bahasa ini ya. Karena zakat itu untuk mensucikan. Khudh min amwalikum tutahhirukum wa tuzakkihim. Jadi ambil dari hartamu itu sebagai pembersih. Jadi kita makannya juga enak. Kalau itu nggak dikeluarkan zakatnya, makannya nggak enak karena ada hak orang lain di situ yang kita makan. Ada hak fakir miskin, ada hak du'afa, ada hak dzawil qurba yang susah. Tapi kalau kita udah keluarin itu kita enak. Itu makannya jadi makannya berkah. Kalau kita nurutin, aduh nggak cukup, misalnya masa saya ngelakuin zakat, bakalan cukup. Keluarin zakat tuh caranya gini. Ibu begitu dapat gaji dari suami langsung ambil yang 2,5%-nya. Jangan masukin dompet, susah kalau masukin dompet keluarnya. Hitung-hitungannya perempuan tuh paling jelimet. Udah langsung keluarin. Ya jangan dimasukin dompet dulu. Ya, jadi keluarin dulu supaya anak kitanya makannya. Nggak ragu kita makannya. Aduh, ntar mah kalau uangnya tinggal 5 juta 240 gede amat. Nah, itu kata setan, jangan lu tinggal segitu duitnya kan masih lama loh. Tanggalnya masih lama, bulannya masih lama. Begitu juga yang punya kontrakan. Ya, kalau kontrakannya bulanan, ibu punya 5 pintu. 5. Berapa dong? Kurang ya? 10 pintu.
2 pintu. Sebulannya berapa? 800. Nah, 1.600.000 dikurangin 2,5% berapa? 25.000 kan 1.055.000. Ya, tak ada apa-apanya. Kasih jatuh 100.000. Langsung aja, kita nggak tahu umur kita. Itu beda lagi kan, itu mah sodako yang sunnah. Ya, makasih ya. Ya, kalau yang sedekah subuh itu sedekah untuk badan kita tuh. Tulang-tulang kita kan perlu dengan sodako dengan tasbih, sodako dengan itu mah bukan wajib. Sedangkan zakat itu kan wajib. Jadi zakat itu ibu dapat kontrakan, udah langsung, jangan saya naruhnya pagi-pagi satu untuk tiap hari gitu, pagi-pagi itu beda lagi tuh. Sodako sunnah, ini sodako wajib. Kalau zakat itu sodako wajib, sedangkan yang harian itu sodako sunnah gitu. Udah kasih aja, udah cuma 100.000, 1 juta. Jadi sisa 1.500.000 kan banyak kan yang dipegang kita kan. Itu mah buat ngebersihin daki kita tuh. Dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasail, ya, wal muallifin. Ada 8 asnaf. Ibu dawil qurba dulu, keluarga dekat dulu, ya, saudara kita. Kalau saudara kita ada yang susah tapi saudaranya jauh, misalkan adanya tetangga kita susah, kasih tetangga. Gak usah yang jauh-jauh, ya. Ya, jadi dawil qurba dulu. Tangga dekat, keluarga dekat. Tapi kalau keluarganya dekat di situ, udah keluarga yang lebih wajib. Kasih sama keluarganya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan kalau saudara itu kewajiban kita yang mampu, ya. Apalagi kalau saudara itu saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu punya tanggung jawabnya sama istri, orang tua, adik perempuan, kakak perempuan. Pokoknya saudara perempuan itu kewajiban anak laki-laki. Iya, itu begitu caranya. Jadi orang tua, istri, orang tua, saudara perempuan, baik kakak maupun adik, ya, itu yang wajib. Jangan ngasih kemana-mana jauh-jauh, saudara sendiri mah kelaparan nggak dikasih, itu dosa, nggak boleh kayak begitu tuh. Cari dulu saudara kita yang susah, baru kita kasih orang lain. Bahkan kalau kita zakatnya setahun sekali, untuk saudara tuh lebihin daripada yang lain. Misalkan zakatnya, kalau orang kaya kan zakatnya sampai 10 juta, ya. Ada yang sampai 20 juta, sedekahnya setahun tuh, zakatnya setahun. Maka untuk keluarga harus lebih besar. Misalkan keluarganya ada berapa nih, adiknya ada berapa, kakaknya ada berapa, pada susah saudara-saudaranya. Ya kakaknya kasih 1 juta atau 2 juta. Kalau kakaknya punyanya 1 juta atau bertiga, 3 juta. Kan masih banyak tuh. Nah, keponakan yang susah-susah, jangan keponakan sama orang lain disamain ngasihnya. Jangan, lebih utamain keluarga. Jadi misalkan orang lain dikasihnya 1 amplopnya misal 50.000, maka untuk keluarga kasih 1 amplop 200.000. Ataupun berapapun, jangan disamain sama dengan si orang lain. Karena lebih kewajiban itu kepada keluarga. Ya, Al-Quran menyatakannya dawil qurba, kerabat dekat. Kerabat dekatnya itu tadi. Tapi nggak boleh zakat itu dikasih sama orang tua. Orang tua nggak boleh dikasih zakat. Ya, lah ibu tega-tega bener orang tua dikasih daki. Ya kasih kotoran berarti kan. Tapi orang tua ngasih ke anak boleh. Ya. Ya, adik atau anak, kalau anaknya susah ibu, itu kewajiban orang tua.
Dia kasih zakatnya, tapi anak tidak boleh ngasih orang tua zakat. Karena anak itu berkewajiban sama orang tua. Emang udah yang suka? Hah? Kenapa? Kalau memang susah, ya nggak boleh. Tapi kalau anak nggak boleh ngasih zakat sama orang tua. Zakat, tapi kalau mitrain orang tua misalkan, jangan kita yang mitrain, jangan. Mak dikasih duit mak kita supaya emaknya bisa fitrah. Ya, ini nih, takut mak belum fitrah, buat mak beli daging, buat mak beli sayur, buat mak fitrah, kasih. Jangan kita yang mitrain. Tapi kalau orang tua boleh mitrain sama. Ya. Nggak apa-apa. Bukan zakat mah nggak apa-apa. Iya, sama orang tua. Emang ibu anak ibu? Kali aja di anaknya juga pas malah. Orang tuanya masih ada Bu Haji, orang tua masih ada. Terus mau cari lagi? Budak Simanya masih mau Bu Haji. Lah biarin tongkat mah tongkat. Ya, jadi paham ya Bu ya tentang zakat ya. Zakat harta, zakat profesi, kemudian zakat tijarah, perdagangan, dagang. Nih Ibu dagang di warung, di rumah. Itu dizakatin tuh. Ibu bukanya tahun berapa nih? Mulai bukanya misalkan bulan Februari. Misal Ibu Februari. Misal bukanya Februari. Sampai Februari tahun depan, 1 tahun tuh, hitung. Modalnya berapa? Yang sudah pernah dikeluarin modal awal ya. Modal awal. Misal modal awal 50 juta. Begitu di bulan Februari di tanggal yang sama ada 100 juta. Semua uang dengan barang dagangannya dihitung. Nah, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ambil modalnya, kemudian itu dikeluarin zakat. Ya. Kemudian tadi udah ya, zakat harta, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat perkebunan. Zakat perkebunan itu termasuk sawah, kebun apa aja ya, itu 1 tahun. Kemudian zakat emas, bukan emas yang biasa jalan, bukan. Kalau emas itu mah jangan. Ibu punya emas 85 gram dalam 1 tahun utuh, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Baik itu yang dipakai maupun yang disimpan. Tapi ada pendapat Ustazah katanya kalau dipakai nggak dizakatin. Sekarang saya balik tanya, apakah ibu setiap hari dipakai tuh emas 100 gram setiap hari? 85 gram ibu pakai setiap hari, simpen kan? Itu makanya diwajib dizakatin. Jangan karena ibu takut keluarin zakat akhirnya masih dipakai semua setiap hari 85 gram. Yang ada orang jahat ngelirikin mulu. Nah, hilanglah semua akhirnya karena takut dizakatin, ngeluarin zakat. Akhirnya Allah ambil dengan cara orang yang jahat, ambil semua. Masih untung kitanya hidup. Kalau enggak kadang-kadang jamretnya diambil, emasnya diambil, orangnya juga dibunuh. Jadi ibu caranya 85 gram tuh sudah wajib ngeluarin zakat. Enggak, hitungannya tuh 85 gram. Batas aja. Ya, 2,5%. 2,5%.
Dari harga emas. Sama, itu zakat simpenan. Itu sifatnya warisan apa bukan? Kalau warisan harus dibagi dulu. Warisan tuh nggak boleh dilama-lama. Dipegangin doang. Udah dibagi waris belum? Lah nggak boleh. Dibagi waris. Harus cepat dibagi waris. Karena yang harus disegerakan itu adalah setelah orang tua kita, siapapun yang meninggal, itu dimandikan, disolatkan, dikuburkan, dibayarkan hutang-hutangnya, kemudian dibagi waris. Jadi nggak boleh disimpan-simpan itu, Bu. Karena kan semua anak itu nggak semuanya mampu, ya. Jangan ukurannya dengan ukuran kita sendiri yang mampu, misalkan. Saya emang nggak butuh segitu ya. Tapi saudara kita, itu ada hak dia. Maka ketika itu tidak kita tunaikan, zalim kita pada saudara kita sendiri. Misal berupa, misal orang tua ninggalin banyak rumah atau kontrakan. Maka hargain kontrakan itu berapa? Misalkan satu kontrakan kalau dijual 100 juta misal. Ada berapa kontrakan? Ada 6 kontrakan, berarti 600 juta. Tawarin dulu sama saudara, siapa yang mau beli. Ya, harganya harga sesuai dengan harga pasaran, 100 juta. Maka nanti itu dibagi. Udah saya mah bagiannya berapa ada satu orang, misalkan satu orang 50 juta misal. Nah maka dia tinggal nambah aja 50 juta. Kan ada hak dia 50 juta. Misal jangan dijual lah, ini peninggalan orang tua gitu ya. Tapi tetap dibagi dulu, siapa yang mampu nih mau beli. Saya mampu deh, saya beli 2 kontrakan misalkan. Belilah ya dengan harga sesuai pasaran. Maka hak dia dibagi. Misalkan harganya beli 3 kan mestinya 300 juta. Dibagi, dia dapatnya misalkan 100 juta satu anak, ya tinggal dia bayar 200 juta. Gitu. Jadi jangan disimpan-simpan, apalagi berupa barang emas, itu kan gampang dijualnya. Bagi. Nah, itu peninggalan dari ibu kan? Itu harus dibagi hak gonogini dulu. Selama dia kan punya harta itu selama itu kan dengan dua suami kan. Nah, berapa harga emas itu? Dibagi gonogini, ya. Itu yang kalau ibu saya nggak begitu paham bagiannya itu ya. Bagi harta gonogini, maka yang dari harta ibunya dibagi ke anaknya. Bapaknya punya istri lagi. Ya biarin, anaknya nggak bisa ngurusin, kan ada yang ngurusin kalau punya bini. Ya, orang tua kalau orang tua ditinggal suami atau suami ditinggal istri, jangan pernah anak nahan-nahan orang tua. Dosa itu. Karena kebutuhan biologis itu nggak bisa. Ibu saya Ustazah bisa ngerawat bapak saya. Ngerawat secara fisik itu oke bisa, tapi secara batin nggak bisa. Karena kebutuhan biologis itu nggak bisa dengan anak, kan? Walaupun apa aja bapak maunya, pasti saya kasih. Yang penting bapak jangan punya istri lagi, nggak bisa, dosa anak. Ya, jadi bagi. Kan kalau punya anak laki-laki dapatnya berapa? Ada yang dapat 1/8, ada yang dapat asoba. Jadi malah kalau dari ibu dapat, dari bapak dapat. Kalau bapaknya udah meninggal. Berapa bersaudara? Laki berapa? Perempuan 1. Perempuan itu 6.
Apalagi kakaknya laki-laki dua-duanya. Adik cowok. Iya pokoknya laki-laki 2 lah ya. Berarti dibaginya 5. Bagi 5. Kan anak laki-laki 2 bagian. Anak perempuan 1 bagian. Tapi ketika itu misal dibagi nih. Udah dibagi secara faraid. Kemudian kata kakaknya, karena kamu adik cuma 1. Adik kakak ya. Perempuan satu-satunya. Ya udah biarin bagian saya yang 1 saya kasih kamu. Kata adiknya ya bagian saya 1 kasih kamu. Atau mau bagi rata nggak apa-apa. Diridho tapi sama-sama ridho. Ya. Tapi terus segera itu nggak boleh. Dibagi. Harta godong gini dulu. Berapa banyak emasnya? 100 gram. Bahkan itu kalau disimpan terus kan dapat kena zakat. Itu kan masih hidup waktu masih hidup. Nah kalau masih hidup itu bukan waris. Waris itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup itu, misal Bu Haji nih, Bu Haji masih hidup, suami juga masih hidup waktu itu kan. Kata bapaknya, kata suami Bu Haji, ini anak perempuan saya kasih ini. Itu bukan waris. Itu adalah hadiah atau hibah dari orang tua. Waris itu adalah ketika orang itu sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal, itu waris. Ya kan itu masih ada orang tua kan. Ya. Jadi warisannya udah nggak ada. Warisan berarti nggak ada. Tinggal emaknya jadi numpang bahasanya ke anak ya. Mestinya karena itu jatuhnya sebelum meninggal ya. Pas sebelum meninggal itu jatuhnya bukan waris sebenarnya. Bukan waris. Pemberian aja, pemberian orang tua sama anak. Waris itu kalau sudah meninggal. Ya nggak apa-apa kalau anak-anaknya bakalan yang nggak ribut. Nah, nih Bu Haji, ya, ini sering terjadi. Ketika orang tua memberikan sama anak, ya harus ada hitam di atas putih, harus ada saksi dan semua anaknya harus tanda tangan. Misalkan si A, misalkan Fatimah dikasih yang ini, rumah yang ini nih, misal si Khadijah dikasihnya rumah yang ini rumahnya agak kecil, ini agak gedean. Itu misal, ini kan misal. Ini harus dibikin surat, ya, bawa surat pernyataan di depan notaris, ya, harus ada saksi. Karena ini nanti suatu saat akan menjadi bahan berantem. Itu banyak terjadi baju. Saya banyak jamaah saya yang begitu. Akhirnya pemberian orang tuanya pun karena kakaknya merasa gua kata bahasanya. Gua yang tua, gua yang ngatur. Nggak ada itu uang dikasih sama bapak, semuanya pokoknya dibagi waris. Itu kan sebenarnya menyalahi, maka harus ada yang namanya surat. Walaupun itu sesama anak, ya, boleh jadi anak kita nggak apa-apa, dia punya suami, mungkin kena hasut suaminya, atau yang laki-laki kena hasut istrinya, yang tadinya akur-akur aja, begitu orang tuanya nggak ada terjadi. Maka untuk cari aman supaya ini nggak ada masalah, semua anaknya harus tanda tangan. Bu Haji ngasih sama Khadijah, tanda tangan semua. Ngasih sama Fatimah, tanda tangan semua. Pun dengan anak yang lainnya semua tanda tangan. Sehingga itu tidak akan menjadi keributan. Karena itu akan menjadi berat buat orang tua yang sudah meninggal. Kalau itu sampai ribut. Karena warisan itu sangat sensitif. Ya, bisa dengan saudara itu bisa saling bunuh. Bahkan sampai saling bunuh. Akhirnya terputus hubungan keluarga karena waris. Walaupun itu diberikannya sebelumnya pemberian namanya ya dari orang tua. Itu harus di atas segel.
memperkuat hukum juga. Tanda tangan semua saudaranya Bu Haji. Kan sekarang mah bisa difoto Bu Haji. Tanda tangannya itu kan bisa difoto. Sekarang zaman canggih. Kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kan nggak enak juga kalau orang tua udah meninggal kemudian anak ribut, begitu tanya sama malaikat gimana keadaan anak saya. Kasih tahu sama malaikat tuh. Nih kata malaikat anak kamu sedang ribut. Itu kan kita orang tua sedih. Maka untuk menjaga itu selagi kita masih hidup kasih tahu sama. Ini jangan utak-atik ini punya adik kamu, ini punya kakak kamu, ini punya gitu. Tanda tangan semua. Jadi itu kita menjaga untuk terjadinya fitnah di antara keluarga. Ya. Karena banyak itu wajib. Jamaah saya tuh sampai sekarang jadi karena ngandelin dari warisan orang tua. Begitu warisannya tinggal beberapa gitu. Anaknya yang sudah hidup enak-enak di rumah itu dari sejak orang tua bapaknya ada. Sekarang udah diutak-atik lagi tuh. Dia mau kemana? Padahal itu udah jelas-jelas sama bapaknya, ini buat kamu. Cuman ditukar doang. Jadi dia akan sebelah sini, kemudian karena ini agak itu jadi minta ditukar. Itu disaksiin sama orang tua ibunya, sama kakaknya. Udah ada tanda tangan kakaknya satu doang tapi akhirnya jadi ribut sampai sekarang, jadi berantem, jadi itu harus nggak masuk dalam hitungan itu rumah buat dia, harus dijual. Itu karena hal-hal sebegitu tuh sensitif, ya. Iya nggak apa-apa Boji begitu, cuman iya nggak usah dijual, udah nggak, kan nantinya hanya begini. Yang satu dikasih buat usaha, yang ini kasih rumah kontrakan, misal. Enak banget lu rumah buat usaha, gue cuma rumah kontrak, rumah doang. Ada bahasa begitu. Takutnya ya, kita menghindari hal-hal itulah. Lebih baik cari amannya supaya maslahat semua, supaya saudara akur, nggak ada masalah apa-apa. Jadi lebih mumpung Boji masih hidup. Kumpulin anaknya yang jauh video call, nih tanda tangan semua ya, yang ini punya ini, yang ini punya ini, yang ini punya ini. Nanti jangan ada itu lagi, tanda tangan semua. Kalau itu tanda tangani, kalaupun dia menggugat sudah kuat secara hukum, baik hukum negara maupun hukum agama, gitu. Jadi kan kita aja juga ninggalin anak bisa merem. Kadang-kadang kan kalau anak yang nggak kuat kan nggak bisa merem bahasa orang tua dulu. Biar gua mati juga merem kalau lihat lu akur gitu kan. Kalau nggak akur kan kayaknya nggak merem. Dibagi, nggak dibagi. Tapi semuanya setuju semua, Bu. Sebenarnya begini, kadang-kadang ada yang salah pahamnya begini. Orang tua bisa punya emas saya kata, nggak usah dibagi, buat biaya emak, buat biaya 7 hari, 40 hari haul, segala macam. Terus kalau itu dipakai dari uang orang tua, mana anak bagiannya untuk berbuat baik pada orang tua? Waduh segitu, kalau di rumah emak aja gitu, kalau selama kan kita rumah emaknya masih maksudnya itu kan kewajiban anak buat kewajiban orang tua. Yang misalkan kekurangan gitu, jadi ada emasnya sedikit, cuma kekurangannya kan anak-anak nih, tapi ada emas. Lebih baik kalau menurut saya supaya itu anak juga ada birur ya, ini Bu, dalam agama tuh gini, birul walidain
Ketaatan anak sama orang tua itu wajib ketika orang tua hidup. Tapi lebih wajib lagi ketika orang tua itu tidak ada. Karena orang tua yang sudah wafat tidak bisa melakukan perbuatan amal baik. Gak bisa dia nambahin dengan sholat, gak bisa dia nambahin dengan sedekah, puasa dan lain sebagainya, umroh dan lain sebagainya. Maka ketika memang orang tua meninggalkan ya harta, kemudian gak dibagi waris, lah cuma misalkan punya 10 gram besar. Nah, ya berapapun itu, mendingan dijual, masukin ke masjid atau ke musola atau ke tempat-tempat ibadah yang itu sifatnya terus mengalir. Kalau untuk ituin kuburan orang tua dan lain sebagainya, itu bukan kewajiban orang tua tapi kewajiban kita sebagai anak. Sebenarnya mampu tidak mampu itu tergantung dari diri kita sih. Ada orang juga sebenarnya dia nggak mampu, tapi karena kepengen sama orang tua, bakti sama orang tua, pengen biru wajib sama orang tua, ada. Karena gini kata salah seorang ulama mengatakan, ketika anak itu dia tidak mau memberikan kepada orang tua, maka Allah akan cabut keberkahan dari rezekinya. Kadang-kadang kan memang anak suka ngiri-ngiri. Ya, suka ngiri-ngiri. Pernah nggak orang tua ngiri ngasih ke anak? Orang tua mah ngasih ke anak nggak pernah mikir-mikir buat saya ada apa nggak pernah. Ketika dengar anaknya susah, nih nggak pakai mikir. Kalau anak masih mikir kan, sampai ketika orang tua meninggal pun anak masih mikir ketika mau sedekah untuk orang tua. Saya makanya lebih baik itu jual, itu akan menjadi jariah untuk orang tua. Taruh di masjid yang sedang membangun, ya sedang mau apa, mau dibeliin semen kah, mau dibeliin batu bata kah, apapun itu yang sifatnya untuk ibadah, yang itu akan mengalir pahalanya. Kalau untuk haul orang tua, untuk kuburan orang tua, anak cuma setahun sekali kan, bayar itu setahun sekali kan. Berapa sih bayarnya setahun? Kalau bayar mah itu bayar maksudnya semuanya. Setahun sekali kan? 100 kan? 301 tahun. Bu, sehari 3.000 perak. Sehari 3.000 perak. Sebulan berapa? Hah? 90. 3.000 perak masa kita nggak mampu sama orang tua. Bahkan ini kan setahun, berarti cuma 1.000 perak sehari. 3 tahun. Per 3 tahun 100.000 itu. Itu mah nggak ada masalah kali itu. Nah, haul orang tua misalkan. Allah sendiri aja, apa namanya, kita tabungan aja. Nah, itu jauh lebih baik. Jadi semuanya ngerasain, jangan merasa aduh saya mah nggak mampu ya. Saya kan buat makan aja susah, maka Allah kasih susah terus. Kalau mau ya kita rame-rame gitu aja. Jadi jangan, kalau untuk orang tua adain. Ya Allah kasih saya rezeki, saya pengen haul orang tua saya. Masih Allah kasih, Bu. Saya tuh kalau untuk orang tua ya, misalkan ada anak yang alasannya saya buat makan aja ini. Setahun sekali loh. Saya gitu, saya suka langsung marah. Marahnya gitu, setahun sekali kamu nggak mampu. Masya Allah, kamu sehari makan berapa? Itu hanya begitu. Nggak akan mampu kita membalas jasa orang tua, nggak akan mampu. Walaupun setiap hari kita ajakin orang tua kita pergi haji. Kalau haji itu bisa tiap hari, tuh pergi hajinya digendong. Nggak bisa membalas jasa orang tua. Ini haul cuma setahun sekali. Kadang-kadang ngiri-ngiri. Lu aja sih, lu kan banyak duitnya. Masing-masing, Bu. Nggak usah iri ketika misalkan kita bisa nih. Ya, Sendiri, kita kerjain aja sendiri, gak usah minta-minta kalau kita mampu. terus minta sama saudara alasannya begini, udah sendiri aja. Allah ganti lebih dari itu.
Gitu aja Bu. Ya. Allah tuh akan memberikan apa keberkahan lebih daripada yang kalau kita juga mau orang tua perhatian. Gak usah banyak mikir kalau untuk kasih orang tua. Lebih-lebih orang tua kita yang udah gak ada. Allah kasih cukup. Ya. Jangan ya Bu. Masya Allah. Kita bisa begini juga karena apa? Karena nih air mata orang tua yang setiap malam mengangkat tangan. Karena keringet orang tua, air mata orang tua, jerih payah orang tua. Gak mungkin kita bisa seperti sekarang kalau bukan karena doa orang tua yang terus mengetuk pintu langit Allah. Untuk apa? Untuk kebahagiaan anaknya. Nah, bahagiain anak orang tua. Semampu kita, sebatas kemampuan kita usaha. Jangan pernah orang tua minta bilang gak ada. Insya Allah nanti Mak ya. Insya Allah Mak kalau ada di sini ya Mak. Itu jangan Mama minta mulu. Udah tahu anaknya juga susah terus. Misal begitu ya, ada anak begitu ya. Mama minta mulu, udah tahu anaknya juga susah terus. Tapi kalau orang tua minta bilang iya Mak, Mama minta ini ya ntar ya Mak. Doain ya Mak. Orang tua digituin girang. Doain terus sama orang tua ngangkat tangannya. Ya Allah kasih rezeki anak saya yang banyak barokah ya Allah. Dia begitu mencintai saya ya Allah. Dia begitu memuliakan saya ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Gitu. Orang tua minta jangan suka dibilang gak ada. Gak ada terus. Begitu juga kalau mohon orang tua bilangnya gak ada terus nanti. Ya, jangan ya Bu ya. Karena apa yang kita lakukan untuk orang tua, begitu pun nanti anak akan lakukan itu kepada kita. Jadi amal itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita perhatian sama orang tua, nanti anak-anak juga perhatian sama kita. Gitu. Ibu. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu al-imana illa biz-zakah. Wala imana liman la zakatalah. Allah tidak akan menerima iman melainkan dengan zakat. Dan wala imana, dan dia Allah dan tidak sempurna iman seorang yang tidak mau berzakat. Salat, puasa, haji ya, tapi nggak pernah mau ngeluarin zakat. La yuqbalul iman, kata Nabi. La yuqbalullahul iman. Allah nggak nerima imannya. Nauzubillah min dzalik. Katakan nggak dibawa mati. Semua orang sebanyak apapun dunianya, sebanyak apapun kontrakannya, sebanyak apapun uangnya, sebagus apapun pakaiannya, berapapun nilai pakaian yang dia pakai, bahkan nilai pakaiannya yang puluhan ratusan juta sekalipun, ketika meninggal sama semuanya. Memakai pakaian yang tidak berjahit, sama warnanya putih. Tanya Bu Berdo yang suka meninggal, ada orang kaya begitu meninggal kalian pakai bara? Tanyain. Sama semua Bu. Nah, kalau kita lihat artis tuh Bu, pakai tasnya aja yang harganya 70 juta. Ada yang harga tasnya sampai 300 juta. Begitu mati kagak dibawa tas. Yang nikmatin siapa? Anaknya. Yang gak pernah doain. Coba kalau 300 juta dia kasih ke masjid, dia kasih ke madrasah, dia santuni anak-anak yatim, itu akan dibawa sama dia, itu akan nemanin. Nanti yang akan berada di paling depan untuk ketika Munkar Nakir nanyain masalah kubur, itu sedekah. Wah, ini mata saja harganya berapa miliar. Iya. Lihat itu artis-artisnya Bu, istrinya pejabat, itu lihat di apa sih Bu, kalau ada YouTube ada di bawahnya itu apa namanya, nggak tahu dah itu namanya. TikTok itu ya namanya. TikTok.
Harga tas yang dipakai katanya Bu, tasnya dipakai itu harganya mencapai 700 juta sama A. Jadi tenteng-tenteng juga. Ya Bu, sama ditenteng dia. Kecuali tas dia nggak pakai ditenteng-tenteng, dia ngikut aja tuh tas. Jadi kan dia capek keberat bawanya. Ya Allah. Cuman menang di gengsi, makan tuh gengsi katanya. Ya begitu ditanya sama malaikat dia begini. Ya, jadi apapun kedudukan kita, sekaya apapun diri kita, ketika kita menghadap Allah sama pakaian yang dipakai. Bahkan kata Nabi gini, umatnya Nabi Muhammad itu umurnya paling 70. Maka ketika sudah mencapai umur 60, aduh saya udah tinggal 5 tahun kali lagi Bu kalau ngikutin Nabi. Sekarang sudah 58 umur saya. Ya Allah. Itu katanya kalau sudah umur mencapai 60, udah siapin tuh kain kafan. Untuk apa? Untuk ingetin kita terus. Supaya apa? Kita dekat sama Allah. Supaya kita terus banyak zikir sama Allah. Supaya kita sering mengingat kematian kita. Dia siapin tuh. Ya, supaya juga nggak ngerepotin anak. Takut anak tidak punya duit. Kadang-kadang kalau anaknya nggak punya duit, dia sama saudara berantem lah. Lu ajak yang beliin, gue nggak punya duit. Gue dia sama nggak punya duit. Lu gak? Akhirnya orang tua ya Allah sedih banget. Kalau jana isu kalau kata saya kurang rapi ya. Bukan Bu, cara mandiinnya juga kurang gitu ya. Ya kurang ya. Yang mantap mah Bumben. Yang mau Bumben. Karena kan mereka orang mandiin jenazah kadang-kadang bisa sendiri sih dia mah ya. Padahal kan nggak bisa. Dia mah sendiri juga bisa. Itu mandiin jenazah sendirian. Iya itu kalau orang dari janais. Ada yang pernah sendiri. Iya, kurang. Oh nggak pakai kembang gitu. Nggak pakai kurang. Ya namanya ke gratis. Gratis sama yang sendirian kan beda. Soalnya saya pernah nemenin petugas janais. Kebetulan yang meninggal itu jamaah saya. Saya tanya, kok mandiinnya sendiri? Iya sendiri Ustaz katanya. Waduh mandi sendiri repot punya saya bilang. Mana keluarganya? Anak-anaknya saya kumpulin. Yang nyebokin anaknya ya, dengan petugas. Pakai sarung tangan. Petugas cuma mandu aja. Baca doa-doanya. Saya bilang mandi itu pas waktu istinja doa. Orang jana itu nggak bisa doanya. Nggak bisa satu doanya dong. Bagaimana? Nggak bisa doanya. Nah, yang meninggal mah nggak bisa doa. Dia mau dicebokin, dia mau ngangkat, terserah katanya. Ya. Karena dia mau udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mandiin bersih, alhamdulillah nggak mandiin nggak bersih juga dia nggak protes. Itu jenazah. Akhirnya apa Bu? Selesai mandiin, saya yang bacain doa. Saya nggak ikutin nyiram doang. Dia bersihin. Sampai saya bilang itu sela-selanya tuh semua dikerjas segala macam bersihin. Saya karena pernah melihat Bumben gitu, saya sambil belajar. Bumben. Akhirnya apa? Saya dapat buku kan dari Bumben waktu saya dikasih buku. Saya bilang nih fotokopi, hafalin semua doa-doanya. Karena kamu kan yang mandiin jenazah. Sampai dari kamu menggunting kain kafan, kemudian mengkafani segala macamnya ada doanya. Dia
Iya, orang mati dibilang tadi nggak bisa protes, dia diem aja. Mau dikasih kain kafannya 1 lembar, udah dia nggak protes. Terserah aja. Yang penting mah, gua mah ditutup gitu ya. Dan ditutup juga dia nggak protes. Nggak tahu. Jadi kita yang hidup. Jadi yang petugas janais juga kan kalau pelatihan. Nah, pelatihan itu mestinya juga di samping pelatihan secara prakteknya gitu ya. Tapi doa tuh harus diajarin sebenarnya. Harus diajarin. Karena nggak semua juga kan bisa. Kadang-kadang kalau di kampung saya tuh Bu, orang mandiin jenazah itu kadang-kadang nyampe 3-4 orang. Dan selama dia mengkafani jenazah, dia nggak pernah lepas mulutnya itu zikir tuh yang dibaca tuh ayat-ayat Quran. Kalau di kampung saya begitu, terus sampai selesai nikah segala macam. Jadi nggak ada ngobrol, nggak ada itu nggak, dengan zikir. Jadi anggota petugas janais itu karena mayatnya taruh di itu, srek, nggak, dekat. Tadi kan kalau bubet kan dibalik gitu ya, baliknya tuh sampai benar-benar di itu. Ya dia membalik juga agak-agak kasar gitu ya. Sampai saya pernah protes tuh, Bu jangan kasar, lembut. Dia tuh ngomong sakit dia bisa karotil maut. Maka saya pernah takziah di jalan kebon baru ya, kebon baru. Kebetulan kan teman di muslimat gitu meninggal. Ya Allah kepalanya ini diginin aja tuh. Sampai dimandiin, dikafani. Saya yang gergetan. Cuman saya mau banyak protes, saya bukan orang situ karena saya kan tinggalnya di situ. Saya colek-colek sama yang kenal di situ, Bu Haji. Gimana sih kepalanya dibenerin? Ini ditutupin semua pakai kapas. Saya kan kalau ke situ sayanya nggak enak. Saya ngitung-ngituin gitu, ada petugas. Sampai gergetan saya itu kepalanya belum lurusin kepalanya. Jadi sembarangan gitu. Yang penting udah diiket gitu. Cara ngiketnya juga kan ya Bumben ya. Sebelah mana? Sebelah kanan ya. Ya kan begitu ya. Miringnya ke kanan ya. Berarti ke kiri dikitnya ya. Itu ininya Bu, ini yang mana yang diikat? Kan katanya mestinya diikat itu. Ya, pocongnya kaki itu kan di bawahnya juga diikat ya. Iya, itu sembarangan banget ya Allah, kasihan saya meninggal. Ya tadi kata Nabi kembali kepada masalah zakat, la yaqbalullahul iman illa bizakah. Allah tidak akan menerima iman seorang kecuali dengan dia menunaikan zakat. Wala imanan liman la zakatalah. Tiada sempurna iman seseorang yang tidak mau berzakat. Ya sempurna iman kita kalau kita tidak mau berzakat. Kata Nabi dalam hadis yang lain, hasinu amwalakum bizzakah wa mardakum wadawu mardakum bisadaqah wa a'addu lil bala'i du'a. Bentengilah harta kamu semua dengan zakat. Zakat itu sebagai benteng dari harta kita. Kalau hartanya mau berkah, hartanya mau awet, hartanya mau sampai 7 turunan bahasanya gitu, maka bentengi dengan apa? Zakat. Kemudian wadawu mardakum, dan obati orang yang sakit itu bisodaqoh, dengan sodakoh. Kalau pengen sakitnya sembuh, banyakin sodakoh. Karena dalam hadis yang lain, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sodakoh itu mencegah daripada bala. Atau tolak bala, kalau orang Jawa, tolak bala kata orang Jawa. Wa a'addu lil bala ad-du'a, dan persiapkanlah doa itu yang sewaktu-waktu akan terjadi bala. Jadi sebelum bala itu terjadi kita udah doa, Allahumma dfa'annal bala. Ya, ketika ibu ada orang doa,
Allahumma adfa'annal bala, itu bacanya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kan suka Allah bil Fatihah wasil Fatihah, Allahumma adfa'annal bala wal waba. Itu baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini dari A sampai Z saya nerangin, ibu paham nggak? Kalau yang nggak paham ibu tanya. Ya, ini masalah zakat belum selesai karena saya mau pengen nengokin. Ya, yuk kita nengokin lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kita sana akan menjadi doa buat kita, buat Pak Kiai agar Pak Kiai cepat sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan ini masih tentang zakat ya Bu, belum selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengingat buat kita semua, sehingga ketika kita diberikan ulasan di sisi Allah sudah harus menunaikan kewajiban kita melakukan zakat kita. Tidak banyak mikir-mikir keluarin zakatnya. Yang tadi juga Mbak Wulan ya, caranya seperti itu supaya kasihan juga sama orang tua ya. Ya bunga ibu juga ya. Jual itunya kemudian masukkan ke masjid ataupun madrasah atau tempat yang sifatnya itu untuk ibadah, pesantren gitu ya. Itu akan menjadi jariah untuk orang tua. Ya, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah wafat pun diberikan ketenangan hidupnya di sana, diberikan tempatnya ya raudhah min riyadhil jannah. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim, ya Karim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa 'azamil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'azzazatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'ti ya'ti wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman, ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة، شر الدنيا شر الآخرة. غفر الله لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Bunda Ustadzah Hajah Nihayah Abdul Halim yang sudah memberikan pelajaran-pelajarannya kepada kita semua tentang zakat. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti dan dapat mengamalkannya bersama-sama, dan sekaligus ditutup dengan doa. Semoga doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.